Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan dan keafiatan, khususnya kepada adik-adik semua para kader himpunan mahasiswa Islam yang bersama dengan saya di ruangan ini. Mudah-mudahan selama di NTB yang dari luar daerah ya, mudah-mudahan mendapat kesan yang baik, lebih matang lagi menjadi kader HMI dan lebih kontributif ya untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai insyaallah pada masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan setelah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan terima kasih kepada moderator yang tadi membaca CV saya. Dari mana? Dari Jakarta. Oh, Jogja. Alhamdulillah. Yang sebelah kanan Bakun saya. Alhamdulillah sangat baik. Dan teman-teman panitia yang mengundang saya untuk sharing pada malam hari ini. Saya baca di undangan, ini adalah latihan kader tingkat 3 ya, tingkat lanjut. Artinya yang hadir di sini insya Allah sudah paham ya, dari A sampai Z-nya tentang HMI, elan vitalnya, filosofinya, visinya, dan dinamikanya, serta apa yang diharapkan dari HMI oleh umat dan juga oleh bangsa. Tema pada malam hari ini populisme Islam. Adik-adik, saya mulai dari katakanlah refleksi saya pribadi terhadap satu artikel yang ditulis oleh seorang profesor asal Turki di Harvard, namanya Mustafa Akyol. Beliau juga menulis beberapa buku yang salah satu bukunya memang saya miliki sudah agak lama, diterjemahkan oleh penerbit Mizan dengan judul Islam Tanpa Ekstremisme. Mustafa Akyol dalam sebuah artikel menulis tentang fenomena ateisme di Turki. Fenomena ateisme di Turki. Ada cukup banyak ilustrasi dalam tulisan itu. Di antaranya seorang mahasiswa masih berjilbab datang kepada profesornya dan menangis, lalu menceritakan bahwa di keluarganya itu sudah ada 3 macam orang dari sisi keyakinan. Ada yang masih muslim, ada yang tidak muslim tapi masih teisme, masih percaya kepada Tuhan tapi sudah tidak Islam. Dan juga ada yang ateis. Yang berjilbab ini mengatakan kepada profesornya bahwa saya termasuk yang ketiga. Dia keluar dari Islam dan menjadi ateis. Mustafa Akyol kemudian membentangkan beberapa faktor berangkat dari hasil survei itu yang menurut saya cukup menarik. Kalau kita baca ya, dimuat di situ. Tahun 2008 itu ateis di Turki 1%. Lalu 2018 dalam 10 tahun dia berlipat menjadi 3 kali lipat. Pertumbuhannya 300%, dari 1% menjadi 3%. Orang yang tidak percaya Tuhan, bukan tidak percaya agama lagi, bukan tidak percaya Islam lagi, tidak percaya Tuhan.
Apa yang menarik? Rentang waktu survei itu adalah saat yang sama ketika partai politik Islam memegang tampuk kepemimpinan Turki. Pada saat AKP itu berkuasa, dan sampai sekarang masih berkuasa, itu terjadi ternyata di kalangan anak-anak muda. Kampus-kampus, kalau bahasa kita kelompok milenial, bahkan lebih dari yang milenial juga, itu sudah lintas usia. Itu ternyata terjadi proses, kalau bahasa politiknya mungkin deislamisasi. Bukan hanya deislamisasi, deagamanisasi. 3 kali lipat jumlah orang yang tidak percaya Tuhan, partai politik Islam itu memegang tampuk kekuasaan. Dan bahkan pada saat ada kampanye masif, bagaimana populisme Islam di Turki yang dikanalisasi menjadi satu kekuatan politik luar biasa, lalu kemudian memimpin negara, itu kemudian diglorifikasi sebagai wujud dari neo-Ottoman. Terus terang, mohon maaf adik-adik, banyak juga kita, anak-anak muda kita mengidolakan Erdogan lebih daripada tokoh-tokoh bangsa yang ada. Mengidolakan Turki lebih daripada bangsanya sendiri. Teman-teman, adik-adik, itu yang punya medsos bisa lihat. Nah, tapi di balik itu ternyata populisme Islam ala Turki, itu ternyata tidak menyebabkan Islam lebih kokoh lagi di tengah masyarakat Turki. Jadi survei ini membuktikan bahwa tidak ada satu hubungan organik antara tren populisme Islam yang menaik dengan semakin naiknya kekuatan umat. Kan kalau kita bicara kekuatan umat, itu kita mulai dari fondasi yang paling dasar. Bisa nggak sih kita pertahankan keimanan dari yang ada? Sebagai seorang muslim ini kokoh nggak? Kalau kemudian terjadi arus, kalau kita namanya hijrah kan di sini, hijrahnya di sini kan bagus. Tapi di Turki itu sebaliknya. Ada peningkatan 3 kali lipat orang yang tidak beragama pada saat kekuatan politik Islam. Nah, ketika masuk lebih dalam, dicoba ditelaah, apa sih kok bisa terjadi seperti ini? Kan mestinya, kalau kita bicara tentang, katakanlah kita pakai frame strukturalisme misalnya, atau kita bicara satu dari 2 pendekatan di dalam dakwah. Satu pendekatan itu di dalam dakwah itu adalah mulai dari individu. Pendekatan yang lain adalah membangun sistem. Kenapa pendekatan yang kedua ini sering menjadi favorit? Lalu kemudian orang mengatakan bahwa dengan negara Islam selesailah semua urusan kita. Yang kenyang jadi, yang lapar jadi kenyang, yang sehat, yang sakit jadi sehat dan seterusnya. Karena memang dianggap bahwa dengan adanya suprastruktur negara, itu kemudian dia akan menarik semua umat menjadi umat yang maju. Nah, tapi ternyata kasus Turki kan tidak begitu. Minimal dari sisi jumlah umat Islam yang ternyata tidak semakin kuat ke komitmen keislamannya. Secara kuantitatif juga banyak yang beralih menjadi ateis. Kenapa? Ketika kita lebih dalam, salah satu sebabnya adalah karena wacana atau narasi keislaman yang tumbuh, marak dan berkembang di era populisme Islam ala AKP dan Erdogan adalah narasi yang didominasi oleh politik dan kekuasaan. Jadi ada sampai tingkat tertentu, kalau bahasa kita anak-anak muda Turki itu ketika simbol-simbol Islam yang hadir di ruang publik itu gontok-gontokan demi kekuasaan saja.
semuanya mengatasnamakan populisme Islam. Kalau kita bicara tentang populisme kan ide dasarnya adalah mengartikulasikan kepentingan people, populi, rakyat. People dalam Islam sama dengan umat, artinya mau mengatakan kepentingan umat, ini untuk umat, kan itu populisme secara paling mendasar. Walaupun kemudian bisa saja berkembang variannya dalam bentuk yang banal ketika praktek politik yang ada terjadi, itu beralih populisme Islam dari mengartikulasikan kepentingan umat menjadi mengartikulasikan demagogi sosok-sosok tertentu untuk kepentingan. Jadi ketika dia bicara tentang kepentingan umat, maksudnya adalah kepentingan dia. Jadi dia personifikasi umat pada diri. Nah, itu juga suatu penyakit terus terang ya, ketika kita memperkecil Islam hanya pada figur, bahkan hanya pada gerakan tertentu, hanya pada organisasi, hanya pada gagasan, karena Islam jauh lebih besar dari itu semua. Nah, ketika populisme Islam itu kemudian narasi yang muncul, yang mengapung di ruang publik, di media, di di baik media resmi maupun di media sosial, gontok-gontokan antara tokoh-tokoh umat sendiri. Kemudian ketika bicaranya adalah bicara kekuasaan pragmatis, siapa dapat apa. Tidak ada bicara tentang surah Al-Ma'un misalnya. Jadi populisme Islam itu tinggal centangnya saja, tapi isinya itu kesedot semuanya. Jadi kosong merompong yang berisi hanya kepentingan elektoral saja. Nah, contoh dari Turki ini menurut saya penting ya untuk kita berdiam sejenak, ya, waqfah kalau kata orang Arab itu waqfah ta'ammuliyah. Jadi di tengah semangat kita kemudian dinamika yang kita ciptakan ya, gerakan-gerakan, kita harus ada waktu untuk selalu berdiam sejenak untuk mengecek narasi Islam di ruang publik itu. Benar nggak narasi itu membawa kemaslahatan untuk Islam? Benar nggak narasi yang coba sekarang narasi yang ada apa? Ketika bicara tentang populisme Islam di Indonesia misalnya ya, kita loncat ke Indonesia, apa yang Anda saksikan? Apa yang disuarakan coba? Oleh misalnya kita bicara beberapa tokoh-tokoh yang sangat tepat. Misalnya kita bicara tentang anti Cina. Jadi itu dijadikan sebagai narasi pengikat. Yang namanya populisme itu kan titik lemahnya itu selalu adalah dia terdiri dari elemen-elemen yang sangat cair, yang mudah pisah, sehingga perlu narasi pengikat. Sayangnya narasi pengikat kita itu seringkali bicara atas nama populisme Islam, tapi narasi kita jauh dengan kaidah Islam. Sejak kapan Islam bicara tentang etnis? Anda bisa jumpai dalam Al-Quran misalnya. Islam bicara tentang warna kulit, bicara tentang mata sipit atau mata belut, enggak. Kan itu sudah dipotong habis ketika Hajatul Wada dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan kaidah kita kan di ta'aruf. Jadi Islam itu sudah selesai dengan warna kulit, suku, bangsa, ras. Jadi ketika populisme Islam itu isinya adalah anti Cina sebagai etnis, itu menurut saya bagian dari, kalau kita biarkan, akan membuat orang bertanya-tanya tentang kebenaran Islam. Karena kan berislam itu adalah sesederhana siapa dulu Anda. Jadi ketika kita sebagai katakanlah corong-corong dari kepentingan umat, tapi isu narasi yang kita pakai itu suatu isu yang bertentangan dengan kaidah Islam yang paling mendasar, maka nanti akan berbalik kepada kredibilitas Islam sendiri sebagai ajaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Nabi SAW sering sampaikan kan ya. Bagian dari kalau kita tarik populisme Islam ini misalnya ke masa Rasul SAW kan. Ketika
ketika mulai awal perkembangan Islam, lalu disiarkanlah Islam itu, disebarkan, dibangunlah konstelasi gagasan ya, bahwa Islam adalah harapan kita di tengah-tengah orang Arab yang tidak punya harapan sama sekali. Nabi SAW sangat hati-hati di dalam mengingatkan bagaimana membangun narasi. Jadi kata Rasulullah SAW, ma'anta bimuhadithin qawman bihadithin la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Engkau kalau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai, tidak dapat diterima oleh akal kolektif yang hidup di tempat itu, akan menjadi fitnah. Nah, karena itu ketika bicara populisme Islam, saya lebih tertarik kepada apa sih narasi yang kita bisa isi di populisme itu. Karena populisme Islam itu kan kategorinya netral menurut saya. Ya populisme Islam ya bisa baik bisa buruk. Jadi populisme Islam dalam arti menyuarakan kepentingan umat. Baik itu kemudian dia bertentangan secara diametral dengan elit. Ketika elit itu berbuat misalnya kebijakan-kebijakan atau menjalankan praktik pemerintahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ataukah kemudian atau dia tidak bertentangan secara diametral, ya, tapi memang mengartikulasikan, memperkuat kepentingan umat. Nah, ketika memperkuat kepentingan umat ini kemudian diisi dengan narasi yang baik, apa sih narasi yang kita perlukan sekarang? Ya menurut saya terlalu banyak data-data yang menunjukkan bahwa ketidakberdayaan ekonomi kita seperti itu satu masalah pokok yang melahirkan ketidakberdayaan yang lain. Kan kalau kita baca bukunya Jeffrey Winters, kapan oligarki itu bisa berdamai dengan demokrasi? Ya, ketika kelompok mayoritas memiliki ketidakberdayaan ekonomi. Terjadi di kita. Jadi ketika populisme Islam itu tidak dikawal isinya, narasinya, teman-teman HM ini cuek aja misalnya gak peduli, yang penting atas nama umat bela Islam, kok untuk menurunkan ya, atau menuntut ya, seorang yang namanya Ahok misalnya, kita bisa umat ini bisa mengumpulkan sumber daya lah katakan, membangun sentimen kolektif ya, terlepas dari setuju atau tidak setuju, tapi itu terjadi, itu bagian dari populisme. Tapi kenapa ketika bicara tentang membangun satu leverage ekonomi misalnya, tidak pernah ada kesepakatan, Nah, itu menurut saya yang penting. Dalam pandangan saya, populisme Islam itu kategori yang netral. Dia bisa manfaat, bisa mudarat. Contoh dia mudarat ketika corong-corongnya diisi oleh para avanturir politik yang menunggangi gelombang populisme Islam itu tanpa ada track record keumatan dan keislaman yang jelas. Lalu celakanya kita ikut dalam gendang dan iramanya, lalu setelah itu selesai saja. Tapi ketika populisme Islam itu dikawal dengan baik, salah satunya misalnya populisme Islam itu sehat ketika dia berada di ruang konstitusional, misalnya satu contoh. Nah, populisme Islam dalam arti aspirasi agar kepentingan umat itu bisa terwadahi ya, di dalam katakanlah rule kita bernegara. Bagaimana terwadahi dalam undang-undang misalnya. Dulu puluhan tahun, satu contoh case, pesantren itu tidak diakui sebagai sistem di dalam pendidikan nasional kita. Maka kemudian populisme Islam mendorong ya, melalui partai-partai yang ada, termasuk oleh alumni-alumni HMI yang ada di DPR. Lalu kemudian lahirlah undang-undang sistem pendidikan nasional, di mana pendidikan keagamaan itu diakui sama
pesantren itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Lalu populisme Islam semakin meluap lagi, didorong lagi, kemudian lahir undang-undang pesantren. Itu menurut saya, itulah populisme Islam dalam negara demokrasi kita yang kemudian menghasilkan output, ya, outcome-nya kita lihat ke depan, output yang nyata, ya, yaitu regulasi. Dengan seluruh keberpihakan, karena filsafat dari undang-undang adalah di setiap ayat itu ada uang atau anggaran. Jadi ketika Anda bisa memasukkan satu ayat, ya, di dalam undang-undang, itu pasti akan ada ikutan dalam budgeting policy-nya. Jadi ketika ada undang-undang pesantren, jangan dibaca sebagai ayat per ayat, tapi itu artinya apa? Negara akan mengalokasikan sumber daya untuk pendidikan Islam. Nah, populisme Islam dalam bentuk seperti itu bagus. Ada juga populisme Islam dalam bentuk apa? Objektifikasi hukum-hukum Islam misalnya. Contoh, kita negara dengan regulasi keuangan Islam paling lengkap di dunia. Semua kita punya undang-undang perbankan syariah, asuransi syariah, kemudian sukuk atau obligasi syariah, kemudian undang-undang wakaf, undang-undang semuanya lah. Itu kan objektifikasi. Arti objektifikasi adalah satu norma yang datang dari Islam masuk dalam proses politik yang formal, ya, kemudian disepakati secara substansial, ya, dengan proses, ya, pemungutan suara dan seterusnya di parlemen, menjadi satu produk hukum positif. Nah, itu Pak Yusril biasanya panjangnya itu akan menjelaskan. Nah, ketika populisme Islam bisa berbentuk seperti itu satu hal yang baik. Tapi ketika populisme Islam isinya adalah demagogi, ujaran kebencian, ya, kemudian politik elektoral transaksional, menurut saya tidak mustahil. Pada saat sekarang kita melihat orang ramai-ramai menghampiri Islam sebagai oase, ketika mereka melihat wacana tentang keislaman itu hanya tentang kekuasaan, ya, dan konflik, mereka akan menjauh seperti halnya itu. Nah, karena itu menurut saya relevansi dari teman-teman, ya, kader-kader utama HM ini adalah Anda punya kewajiban. Kewajiban, saya katakan kewajiban bukan pilihan, tapi kewajiban. Karena jika Anda di HM ini kan Anda dengan sengaja mempersiapkan diri Anda menjadi kader Himpunan Mahasiswa Islam. Anda orang-orang yang beriman dengan nilai-nilai Islam. Anda orang-orang yang punya faith, yakin, ya, bahwa pesan-pesan Islam itu adalah pesan terbaik untuk kehidupan. Maka kewajiban Anda semua, ya teman-teman, dimanapun Anda berada, adalah mengawal populisme Islam, agar narasi yang ada itu memang koheren dengan kepentingan umat. Ya, mohon maaf, pelajaran dari kontestasi demokrasi kita kan minimal 2 kali yang terakhir itu kan menunjukkan bahwa populisme Islam itu dibajak. Dalam bahasa saya, mungkin banyak kasus dibajak. Artinya dibajak apa? Tiba-tiba satu tokoh tertentu ditahbiskan sebagai representasi Islam, padahal tidak punya tarik Islam, tidak kenal, tidak paham. Lalu setelah selesai, ya kemudian selesai saja. Tapi dalam proses dari mulai sampai selesai itu social cost dan umat cost, ya, umat cost itu artinya cost yang ditanggung oleh umat itu besar sekali. Dalam bentuk apa? Segregasi sosial, ya, putusnya silaturahmi, kemudian rusaknya ruang publik, penuhnya dengan ujaran kebencian, dan semuanya atas nama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan bagaimana populisme Islam antara kemajuan atau kemunduran. Di sini saya mencatat poin penting, gitu kan.
Kalau kata beliau itu bagaimana populisme Islam ini berdiri di tengah-tengah, bisa menjadi sebuah kemajuan bagi umat Islam atau kemunduran. Di sini indikator bagaimana populisme Islam itu menjadi sebuah kemudorotan atau sebuah kemunduran, yaitu di mana adanya yang menunggangi populisme Islam tersebut tanpa track record yang jelas. Lalu jika itu menjadi sebuah kemajuan, yaitu di mana populisme Islam ini dikawal di dalam ruang publik dengan secara konstitusional, penuh regulasi. Nah, harapan beliau bagi kita semua, bagi para kader HMI, yaitu di mana kita dimanapun, kapanpun, sesempat apapun, pasti saya rasa pasti teman-teman harus mempunyai nalar kritis, berarti di mana kita harus mengawal populisme Islam itu dimanapun berada agar sesuai dengan rule of model gitu. Nah, mari kita kita kupas tuntas bagaimana populisme Islam itu bisa menjadi sebuah kemajuan untuk kita, untuk umat Islam di Indonesia utamanya. Jadi mungkin saya